Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga keselamatan atas anda sekalian dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di kanal Budidaya Pancasila. Kali ini di episode yang ke-13. Frasa mencerdaskan kehidupan bangsa di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45 merupakan satu dari 5 tujuan didirikannya NKRI. Itu tampaknya belum mengusik kesadaran kita sebagai bangsa, terutama dalam hal ini adalah pemerintah, untuk merumuskan bagaimana itu dijadikan langkah aplikatif yang bisa diterapkan. Namun sepertinya buru-buru dirumuskan, bahkan sekedar disadari saja bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Tampaknya belum. Apa buktinya? 70 tahun kita lebih, tepatnya 78 tahun kita merdeka, dan sudah memiliki kitab suci kenegaraan yang berupa pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana ada tujuan negara tercantum di sana. Toh itu hanya kita lafalkan setiap upacara 17-an saja, dan itu semua nyaris tanpa pernah ada upaya untuk memaknai secara lebih dalam pencerdasan kehidupan bangsa yang tak kunjung dirumuskan tersebut. Jangan-jangan gara-gara selama ini kita dalam merayakan kemerdekaan itu masih gamang. Apa bentuk kegamangan itu? Setidaknya ada 7. Yang pertama, kalau selama ini kita memakai istilah peringatan kemerdekaan, maka pertanyaannya adalah ingat terhadap apa dalam hal kemerdekaan itu? Apa yang harus kita ingat dari kemerdekaan tersebut? Sama sekali tidak punya kejelasan. Kita hanya berhura-hura dan hal yang semacam itu, namun tanpa pernah menyadari betul sesungguhnya apa yang kita peringati itu dalam hal kemerdekaan. Peringatan itu kata dasarnya ingat. Kalau orang mengadakan peringatan berarti agar ingat. Ingat terhadap apa? Kalau itu yang menjadi persoalannya adalah sesungguhnya yang kita ingat dari kemerdekaan adalah bagaimana kita mendapatkan kemerdekaan tersebut. Nomor 2, apakah kita telah menyadari bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, di mana dalam konteks kita, kemerdekaan kita itu telah dirampas oleh sebuah kegiatan yang namanya penjajahan. Yang nomor 3, apakah kita juga telah menyadari bahwa kemerdekaan yang merupakan hak kita sebagai bangsa itu, ketika dikembalikan kepada kita sebagai bangsa melalui sebuah momentum yang disebut proklamasi kemerdekaan, itu adalah karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang dipandu dengan keinginan luhur kita sebagai bangsa melalui perjuangan pergerakan kemerdekaan. Apakah kita telah menyadari itu? Lalu yang keempat, setiap tanggal 17 Agustus kita mengadakan peringatan kemerdekaan yang dikomandoi oleh negara. Tapi pertanyaannya, sesungguhnya yang kita peringati itu kemerdekaannya siapa? Kemerdekaan bangsa ataukah kemerdekaan negara? Karena selama ini, selama 78 tahun kita menulisnya adalah Dirgahayu Kemerdekaan RI. Nah, kalau begitu berarti yang merdeka bukan bangsa tapi Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Republik adalah salah satu bentuk negara. Bukankah ini adalah sebuah kekeliruan yang sangat fatal? Sebab bukan saja itu tidak ada dasarnya, tapi peringatan kemerdekaan itu sendiri telah menjadi sesuatu yang nirmana. Mengapa demikian? Yang nomor 5, peringatan kemerdekaan yang seharusnya substansinya adalah mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu menjadi kosong, tidak ada maknanya ketika kita sedang menafikan kemerdekaan itu sendiri bagi kita sebagai bangsa Indonesia dengan tulisan Dirgahayu RI.
Maksudnya, kita itu telah diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Karena kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Tuhan yang dipadu dengan keinginan luhur bangsa. Tapi ketika kita menuliskannya dengan Dirgahayu RI, seolah-olah kita itu tidak pernah mengakui bahwa kita sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan. Karena selalu menuliskan bahwa Dirgahayu itu kemerdekaannya RI, bukan kemerdekaannya bangsa. Apakah ini bukan artinya bahwa kita sebagai bangsa ini tidak mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Tuhan itu? Nah, kalau sudah tidak bersyukur, itu namanya kufur. Kufur itu mengingkari apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Diwai tapi gak merasa dikei. Wah, itu berbahaya itu. Lalu yang nomor 6, dan pada akhirnya baik secara historis maupun berdasarkan dokumen otentik yang ada, penulisan Dirgahayu kemerdekaan RI itu tidak memiliki pijakan. Itu jelas ahistoris dan sama sekali tidak otentik secara dokumen. Yang nomor 7, jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, maka bagaimana mungkin kita akan dilepaskan dari derita berkepanjangan yang tidak kunjung mendapatkan keadilan sosial. Karena teorinya di dalam agama sangatlah jelas bahwa hanya yang bersyukur saja yang akan diberi atau ditambahi nikmat oleh Tuhan. Sementara bentuk syukur kita itu yang masih gampang. Kita sudah diberi tapi merasa tidak diberi. Lah, merasa diberi saja tidak, bagaimana mungkin kita akan ditambahi nikmat? Wong kita mengakui saja tidak. Maka kita pun boleh bertanya, apa sesungguhnya esensi dari pencerdasan kehidupan bangsa itu? Sebab yang dicerdaskan adalah kehidupan dari bangsa, bukan pencerdasan otak saja. Yang itu berarti bahwa bangsa Indonesia harus hidup secara cerdas. Fakta tentang bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara dalam fragmen peringatan kemerdekaan sebagaimana contoh di atas itu sama sekali bukanlah contoh tentang kehidupan yang cerdas. Mengapa? Itu semua jika diringkas adalah contoh nyata dari ketidakbersyukuran kita sebagai bangsa atas apa yang sudah diberikan Tuhan. Padahal esensi hidup yang benar adalah hidup yang berada di dalam koridor bersyukur. Dan bentuk syukur yang paling nyata adalah berkesesuaian dengan tujuan untuk apa manusia diciptakan. Maka esensi hidup adalah berkesadaran. Sadar akan jati dirinya sebagai manusia untuk kemudian menyadari jati dirinya sebagai bangsa. Sementara kalau kita cermati lebih dalam, maka ungkapan Dirgahayu kemerdekaan RI itu sama sekali mengingkari fakta bahwa yang merdeka adalah bangsa. Mengapa begitu? Sebab Negara Kesatuan Republik Indonesia itu belum ada saat dibacakannya proklamasi 17 Agustus. Negara baru terbentuk tanggal 18 Agustus 1945. Fakta sejarah dan berdasarkan dokumen otentik, teks proklamasi menunjukkan dengan jelas bahwa yang menyatakan kemerdekaan itu adalah bangsa Indonesia. Lah kok sekarang yang mengambil hak untuk menyatakan kemerdekaan, berkuar-kuar menyatakan diri sebagai yang merdeka adalah republik yang notabene adalah bentuk negara, dan ini sudah berlangsung 78 tahun yang sepertinya kita tidak kunjung menyadari hal ini. Lagi pula, apa mungkin negara itu bisa dijajah? Karena negara adalah sebuah kesepakatan, negara adalah sebuah konsep. Negara itu hanyalah representasi dari bangsa, sehingga oleh karena itu tidak mungkin negara bisa dijajah. Karena kenyataannya yang dijajah itu selalu bangsa yang membuat kesepakatan membuat negara tersebut. Ada yang dibilangi tapi ngeyel. Katanya, itu cuma kata-kata. Oh ya? Nanti dulu. Koni bisa jadi melok pendapatnya sopo. Are Inggris sing jenenge William Shakespeare itu ta. Yang pernah mengatakan dengan ungkapan yang cukup terkenal, apalah artinya sebuah nama. Takkan dan yo. Ojo melo-melo arek iku anggit menek wis Inggris iku terus kebenaran. Sekarang begini saja, kita buktikan saja dalam kenyataan. Apakah pendapatnya Cak Shakespeare itu memiliki nilai kebenaran?
Sederhana saja, tidak usah teori yang muluk-muluk. Di dalam kenyataan, ada orang yang bernama Cak Pardi umpamanya. Silakan dipanggil dengan nama atau dengan kata yang selain itu. Misalnya panggillah dengan Cak Munawar atau Wak Jo. Maka dia tidak akan pernah noleh. Kenapa? Karena yang mewakili realitas Cak Pardi itu ya kata Cak Pardi, yang mewakili realitas kata Yujum ya Yujum, dan seterusnya. Maka konsekuensi dari sebuah kata itu ada di dalam dataran kenyataan. Kata itu punya konsekuensi karena kata itu merupakan sebuah tanda. Konsekuensi dari kata-kata adalah realitas yang ditandainya. Kata tentu tidak bisa dianggap sekedar bunyi yang diucapkan karena ia membawa makna. Kata merupakan katakanlah semacam kesimpulan yang didapat dari realitas melalui sebuah proses identifikasi. Jika tidak, maka sebuah kata akan jatuh di ruang kosong atau yang biasa dinamakan dengan hoax. Sebuah ungkapan yang tidak ada fakta realnya, yaitu bicara yang tanpa fakta. Dalam bahasa Al-Quran, inilah hal yang dianggap penting karena di situ, di persoalan ini, Tuhan mengajarkan kepada Nabi Adam tentang sesuatu yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain. Apakah itu? Itulah yang disebut soal penamaan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Tuhan mengajarkan kepada Nabi Adam itu nama segala sesuatu. Dan dalam konstelasi berpikir, nama itu menjadi penting sebab dengan adanya nama itu, maka proses berpikir bisa dilakukan. Itu jika kita setuju bahwa berpikir merupakan suatu proses kalkulatif atas anasir yang dimasukkan di dalam pikiran untuk memperoleh semacam katakanlah suatu kesimpulan atas suatu masalah. Dengan demikian, kalau tidak ada nama yang menjadi unsur dari anasir tersebut, maka berpikir itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada unsur yang diolah untuk dikalkulasi. Betapa pentingnya soal nama ini sehingga penulisan Dirgahayu RI tentu tak bisa dianggap sepele atau sekedar kata-kata. Penulisan itu jelas memiliki konsekuensi yang serius. Cobalah Anda pikir dengan sungguh-sungguh. Artinya, kalau kita tetap saja menulis Dirgahayu Kemerdekaan RI, berarti kita sedang merame-rame menafikan kemerdekaan bangsa yang sudah diberikan Tuhan itu. Karena kemerdekaan adalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa yang dipadu dengan keinginan luhur. Dan itu pula berarti bahwa penjajahan selama 400 tahun lebih, kalau itu dihitung sejak mbah-mbah CR7 datang ke sini atau masa Portugis, jadi sebenarnya bukan 350 tahun ya, tapi 400 tahunan lebih karena ngitungnya ketika Portugis masuk. Kalau 350 berarti Portugis tidak termasuk penjajah. Padahal faktanya seperti itu. Maka penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dengan segenap penderitaannya itu dengan sendirinya menjadi seolah-olah tidak ada juga. Itu dinafikan oleh kata-kata tersebut. Lalu apa bedanya jika demikian? Seperti kalau ada orang yang di depan kita, orang itu ditunyui, dijotosi, sampai nyonyor, dipukul, ditindas seperti dijajah oleh orang lain. Lalu kita bilang bahwa areu gak ditindas, gak dijajah. Itu seperti kita tidak memiliki empati terhadap penderitaan bangsa Indonesia selama 400 tahun lebih itu. Maka kita boleh bertanya, kok sampai hari ini selama 78 tahun itu tetap saja kita menuliskan Dirgahayu RI, itu berdasarkan apa? Jari sopo? Berdasarkan sejarah sopo? Dokumen-dokumen yang mana? Bukankah untuk soal ini, dokumen yang paling otentik atas hal itu adalah teks proklamasi itu sendiri? Sama nih gak tahu mau teks proklamasi dah. Mau setiap tanggal 17 mek diwocot gak tahu dipahami. 78 tahun loh. Kita tidak pernah mengulik itu, menganalisa itu, kemudian memahami maksudnya seperti apa. Ayo, cobalah Anda perhatikan kembali. Proklamasi
Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pertanyaannya, apakah proklamasi itu? Itulah pernyataan kemerdekaan. Siapa yang menyatakan? Kami. Kami itu siapa? Bangsa Indonesia. Loh, kan jelas. Apa yang dinyatakan? Kemerdekaan. Kemerdekaannya siapa? Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan Indonesia yang dimaksud di sini bukan negara, tapi bangsa. Karena di depan diawali dengan kata kami bangsa Indonesia. Masa memahami teks proklamasi yang cuma satu alinea itu dan terdiri dari 2 kalimat. Kok ciangele, kok sampai 78 tahun itu kok masih tetap saja, masuk Indonesia keliru kabeh, dan hanya pesantren Siddiqiyah yang berani menyatakan untuk kembali kepada teks atau sumber aslinya. Yang lain itu pada kemana? DPR, ya, kemudian para politisi. Mereka itu yang terlihat selama ini, yang tampak selama ini, mereka hanya mengejar kekuasaan, sama sekali tidak memikirkan ya apa bangsa ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera. Rata-rata hampir bisa dipastikan semua cenderung mengurusi kepentingannya sendiri. Ada pula yang sakjane gak layak dari presiden, dari camat tapi mungkin gak pantas. Lho kok yang mengajukan diri sebagai presiden itu saya lah sampai niki ngerayai jitok penuh tak gak sih? Lah kalau sampai yang jadi presiden itu kira-kira Indonesia jadi opo? Wong sama sekali ndak layak kok. Anda itu konsep aja ndak punya. Indonesia mau diapakan ndak punya. Terus mengajukan diri sebagai calon pemimpin seluruh Indonesia itu berdasarkan nopo? Jadi lurah gurung karuan, dari ketua RT gurung karuan. Kok mengajukan diri sebagai presiden? Ya apa sih? Nah, dengan seluruh fakta yang ada ini, maka dengan sangat berat hati harus dikatakan bahwa inilah fakta kondisional kecerdasan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan didirikannya NKRI itu masih jauh panggang dari api. Maka ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Mas rek, samuna rek, pokoknya jangan pikir mau 78 tahun aja nulisnya Dirgahayu RI, Dirgahayu RI, sangat disayangkan. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan, salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.